Halo, tes. Halo, tes. Tes satu dua. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana mempercepat kinerja Windows ya. Ini mungkin berlaku pada Windows, skala Windows lah. Windows 7, Windows 10, Windows XP, Windows sembarang mungkin. Mungkin kalau Linux bisa juga ya. Ya secara basically. Jadi ini aku pakai Windows 10 nih. Bagaimana cara mempercepat Windows 10 ini? Misalnya kita habis instalasi atau habis udah pakai lama Windows itu kan, ternyata kok lama-lama kok lemot gitu kan. Yang jelas mempercepat kinerja laptop aja ya. Yang pertama, laptopnya itu kenapa lemot, komputernya kenapa lemot gitu kan. Yang pertama kita pakai cara fisik ya. Fisik itu ya harus mengganti fisik atau apa, hardware lah. Fisik kok bilang kenapa kayak fisik. Kan iya, komputer itu ada hardware dan software. Kita main hardware dulu, artinya main ganti hardware, beli perangkat, ganti perangkat gitu. Nanti untuk selanjutnya setelah hardware nanti software artinya ya nggak usah beli perangkat, kita tinggal utak atik aja softwarenya gitu kan. Sekarang kita, apa sih yang mempengaruhi kinerja kinerja laptop itu, artinya kinerja komputer. Kita sebut aja satu aja, laptop aja. Sama lah, anggap aja sama PC dan laptop ya, walaupun physically beda tapi secara basic hampir sama gitu kan. Yang pertama adalah yang mempengaruhi kinerja laptop ya, membuat cepat dan tidaknya ya. Secara fisik aja dulu, kita tunjuk secara fisik, secara hardware aja. Yang pertama adalah prosesornya. Prosesornya itu semakin, ya mungkin nggak semakin baru juga sih, semakin tinggi tingkatannya. Ada core, ada single core, dual core, terus apa itu, core i3, core i5, core i7 gitu kan. Nah, semakin semakin tinggi tingkatannya semakin cepat gitu. Itu yang mempengaruhi pertama. Yang pertama itu. Terus yang kedua, eh jadi kalau mau semakin cepat di yang bisa diubah prosesornya ya, artinya misalkan ada di laptop ya, misalkan slotnya ada slot pengganti, soket pengganti prosesor, bisa diganti prosesornya. Kadang itu nggak semuanya ada ya laptop ya. Kalau komputer kan, PC yang besar itu kan bisa diganti prosesornya, bisa diganti ke yang lebih baru sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Kalau laptop, lihat-lihat dulu adakah soketnya, adakah soket pasang. Kadang-kadang ada yang tertanam mati di situ kan, ada yang nggak bisa diotak-atik di situ di laptop itu. Ya jadi hanya jenis-jenis tertentu laptopnya yang bisa dipasangi ganti-ganti prosesornya gitu kan. Yang pertama itu yang pertama. Terus yang kedua, pakai notepad aja ya. Yang kedua adalah ini, yang kedua adalah RAM-nya dulu aja, yang jelas-jelas kelihatan ya. Yang jelas kelihatan adalah RAM-nya. Satu prosesor ya. Prosesor. Prosesor ganti yang lebih besar ya kan. Semakin besar semakin bisa dibilang baru lah. Dibilang baru, atau semakin besar semakin baru, semakin tinggi tingkatannya itu semakin bagus, semakin cepat ya. Terus yang kedua adalah RAM. RAM ini makin gede makin bagus, makin gede makin cepat. Yang perlu diperhatikan adalah RAM-nya itu apa ya namanya, clocknya atau apanya harus sama. Misalkan, aku harus browsing dulu ya. RAM-nya makin makin gede makin cepat ya. Jenis-jenis RAM nanti bisa dipelajari di session selanjutnya lah. Tidak kelamaan, aku juga harus mikir-mikir juga, soalnya nggak persiapan banyak gitu kan. Bagaimana cara mengganti RAM dan RAM jenis apa nanti di session selanjutnya aja. Prosesor makin tinggi tingkatannya makin cepat, RAM makin gede makin cepat. Kita bicaranya hardware dulu ya. Terus apalagi ini untuk secara hardware ya, hard disk ya. Hard disk ini
yang apa, harddisk ada model model harddisk SATA yang lama dan ada SSD itu. SSD. Jadi kalau pengen harddisknya lebih cepat ganti dengan SSD. SSD apa itu? SSD itu ya pokoknya generasi harddisk terbaru ya. Dia udah nggak pakai piringan putar, udah nggak pakai besi-besi itu ya. Nanti pembahasannya juga ada di sendalnya. Harddisk ganti yang SSD ya. Dia kecepatannya lebih sangat cepat banget dibanding harddisk yang lama. Dia nanti bisa mempercepat booting dengan diganti dengan SSD kayak gini. Terus masalah harddisk juga adalah ruang kosong di drive. Ruang kosong di drive mana ya, drive yang untuk sistemnya. Drive sistem itu ya lokal, misalnya drive C ya, biasanya di C. Drive C, usahakan punya ruang kosong yang lebih. Jangan sampai C ini penuh ya. Biasanya drive yang dipakai untuk Windows-nya itu loh, install Windows-nya itu jangan sampai dia penuh. Ibaratnya kalau dia penuh itu nggak bisa nafas gitu kan. Dia makin longgar juga makin mudah dia nyari file-filenya, lebih cepat prosesnya gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau punya data-data foto, film atau apa, jangan dikasih di drive yang ada sistemnya itu, yang dipakai buat sistemnya. Jadi dipindah ke D atau E gitu kan, biar nggak makin penuh dia kan. Kalau makin penuh ya ruangnya makin sesak dong ya. Ini udah merekam kan? Udah merekam. Saya nggak biasa edit video jadi mengalir aja. Nanti kalau ada kesalahan langsung aja di komentar, Mas ini menit kayak ini salah, harusnya ini bilang kayak gitu ya. Terus drive C harus ada ruang kosong lebih ya. Harddisk kalau pengen cepet banget ganti SSD gitu kan. Terus misalkan nggak ganti SSD ya ruang kosong di drive C harus punya ruang yang lebih gitu kan. Ini secara hardware dulu ya. Ya secara software sih, sekarang ini ya cara mempercepat secara software ya. Misalnya Windows ya, Windows yang pertama adalah uninstall semua aplikasi yang nggak terpakai. Ada aplikasi, misalkan aplikasi berat-berat gitu kayak Corel Draw, Photoshop, tapi itu jarang sekali dipakai tuh, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan nggak pernah dipakai. Uninstall aja. Nanti cara uninstallnya saya kasih tahu, misalkan belum tahu cara uninstall gitu kan, nanti di session selanjutnya aja, atau tak jelasin sekalian di sini ya, kelamaan nggak sih? Cara uninstallnya adalah ke kontrol panel ya. Ini berlaku untuk semua ya, semua Windows ya, Windows 10 kayak Windows 7 kayak sama. Uninstall, dia oke, tak ulangi lagi ya. Kita cari kontrol panel yang namanya, kalau susah di situ DCON, kontrol panel. Nanti muncul sendiri kontrol panel. Terus uninstall, pilih uninstall. Pakai HP-nya ibu, main dulu sebentar. Di sini ada anakku ya, sebentar ya. Duduk sini main HP-nya ibu. Terus ini kan udah masuk ke uninstall program ya, atau change ya. Pilih program mana yang nggak terpakai. Misalkan aku pilih apa ini, ada Recupa yang nggak pernah terpakai tuh, bukan ya, Visual Studio masih kepake. Ini Asus Data Recovery ya, pilih ini terus klik uninstall. Cara menguninstall ya, lanjutin sampai benar-benar uninstall. Yes, biasanya pilih kayak itu nih, proses ya, proses. Tergantung ininya, aplikasi sama apanya ya, sama PC-nya. Terus ini cara uninstall ya, udah selesai. Yang nggak pakai mana lagi, di uninstall semua. Jangan sampai numpuk-numpuk aplikasi yang nggak terpakai. Sayang ruangnya, sistemnya nanti juga berat, kayak semacam numpuk sampah gitu ya. Terus langkah selanjutnya ya kan kasih ruang kosong di drive C ya, intinya seperti itu. Uninstall semua program yang terpakai, terus foto-foto semuanya yang kira-kira data-data pindah ke D atau F gitu kan. Ini kan ada C, D, F, nih punya saya ya,
Ini punya sampean mungkin beda gitu kan. Pindahin semua data-data, misalkan ada downloadan nih, habis download dari ini. Nah ini kayak gini, di cut, pindahin ke D, cut, pindah ke app gitu kan, mana YouTube all atau mana terserah gitu kan. Pindah di sini paste, kamu bikin folder sendiri khusus untuk pindahan C kayak gitu kan. Terus dibuat di sini buat mindahin barang hasil downloadan apa ke DE, ke D atau E, jadi C nya itu longgar gitu kan. Terus selanjutnya apa ya, oh ya selanjutnya kan ada ini nih, banyak fitur-fitur animasi. Fitur-fitur animasi udah berapa lama nih. Terus selanjutnya nonaktifkan fitur animasi suara, animasi atau suara pada waktu proses Windows, misalkan kayak, jadi ada animasi misalkan mau nutup ini kan ada animasi, ada suara. Nah itu dinonaktifkan saja. Caranya kita perginya ke sound ya, kayaknya Windows Sound itu ya. Sebentar tak cari, aku juga gak mikir nih. Open sound setting ya kayak gitu. Sound untuk ini ya. Jadi sound untuk yang pergerakan. Bukan ini. Multitasking, tablet, storage, remote desktop, project on this. Tak cari sebentar ya. Oke, jadi cara cara menghentikan suara-suara, misalkan kan kita nutup ini ya, kita nutup Minimax, file Explorer kayak gini, ada suara ngiuk kayak itu, semacam suara krik, suara apa gitu kan, yang nggak perlu sebenarnya itu. Nah itu juga memperlambat kinerja ya, soalnya apa, harus ngeluarin suara, harus bikin suara di Windows ya, itu juga memperberat ini. Nah cara menghilangkan suaranya seperti ini ya, ke kontrol panel dulu, appearance as personal ya. Terus suara mana, file Alphabet. Nah ini ada hardware and sound itu kan. Suara, sound, manage audio device, change system sound. Nah sini, nah ini kan ada suara-suara nih, misalkan Windows nutup, Windows membuka gitu kan. Ini kalau ini nanti pas di restart ada Windows kayak itu kan, semacam ini ya. Jadi di sini dia dimatiin aja biar lebih cepat. Aduh, tenggorokan saya. Biar lebih cepat. Jadi ini kan misalkan ada suara tung gitu kan, ini dimatiin aja semuanya, jangan dihidupin. Ini nggak usah dihidupin aja. Nah ini agak bikin lembot, no sound aja ya, krik ya, biasanya kayak gitu kan. Di no sound aja semua kalau emang nggak penting banget kan. Ini terus setelah itu sebenarnya ada animasi yang keluar ini. Pak, pada waktu nutup Windows, nutup apa, harus ada. Nah itu nonaktifkan. Sebentar, tak cari caranya dulu. Oke ya, setelah itu di oke ya. Nanti kalau mau nyalain suara lagi, ini ke situ lagi dinyalain semuanya. Terus setelah suara apalagi, setelah suara animasi sebenarnya. Terus ya ini mempercepat start pada waktu booting itu ya. Pada waktu booting itu kenapa ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Yang mempengaruhi pertama-tama adalah tadi ya, drive C nya kosong apa enggak, maksudnya lega atau enggak, itu juga membuat dia cepat. Yang pertama satu. Terus harddisknya jenis harddisk apa SSD gitu. SSD sama harddisk jelas beda kinerjanya.
Jadi kalau hard disk itu lebih lambat dari SSD itu kan. Kalau SSD dia memang lebih cepat ya, lebih cepat 10 kali atau lebih cepat dari hard disk. Terus selanjutnya adalah apa ya? Selanjutnya setelah SSD, misalkan kau udah ganti SSD, nanti dia startupnya cepet banget, bootingnya cepet banget. Jadi ini pilihan adalah ke SSD aja dulu, ganti SSD itu misalkan pengen di yang. Terus yang kedua adalah mendisable apa yang biar nggak running pada waktu booting, biar nggak running pada waktu dengan cara seperti ini. Jadi pada waktu booting ini ada program yang auto running, yang otomatis running. Jadi nanti kita itu disable-nya itu caranya adalah menekan kontrol alt del ya, bersamaan ya, kontrol alt sama del, terus ke task manager. Nah di sini ada yang namanya ini file-file yang berjalan pada saat ini ya, ini startup. Nah ini file-file yang dijalankan ketika dia booting, dia start. Pada waktu dipencet tombol start dia muncul ini aplikasi yang jalan seperti ini. Jadi dia memperlambat booting. Ini bisa disable kayak gini, kayak Cortana ini nggak pernah tak pakai gitu kan, disable aja. Terus apa misalkan hati-hati loh ya, yang nggak terpakai aja yang disable-nya. Kalau yang terpakai jangan disable, nanti dia kesulitan ya, kesulitan untuk startup, untuk booting. Oke ya, jadi ini dulu aja deh, ini ada apa, ini dulu aja ya untuk merchant startup ya. Terus selanjutnya apalagi ini dulu deh, nanti di session selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam ya, ini buru-buru aku nih setelah siang. Makasih ya teman-teman telah menyaksikan video ini, dan pokoknya sampai jumpa video selanjutnya. Jangan lupa terus bereksplor, berkreasi, coba-coba, jangan takut. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu mendisable semua animasi yang berjalan ya, animasi berjalan saat kita melakukan proses Windows ya. Misalkan kita mau nutup file explorer, nanti ada animasinya, nah itu di disable. Misalkan kita mau buka aplikasi, ada animasinya, itu disable. Oke, sekarang ini dulu aja ya teman-teman ya, buru siang aku nih. Ini pokoknya hati-hati nih kalau mau disable di sini, jangan sampai yang terpakai kena disable ya. Ada Acrobat nih, disable aja, nanti bisa dijalanin di selanjutnya. Pokoknya yang kira-kira nggak penting-penting di disable di sini, tapi hati-hati pokoknya ya. Dah, ini dulu. Ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan terima kasih semuanya teman-teman telah menyaksikan video ini. Salam dan salam, sampai jumpa di video selanjutnya.